Kronologi dugaan pemerasan oleh Oknum Kadin Cilegon terhadap investor. Awal masuknya investasi besar di Cilegon 2022-2023. Kota Cilegon menarik investasi besar di sektor petrokimia dan baja, terutama dari perusahaan seperti PT Lotte Chemical Indonesia, PT Chandra Asri Alkali, dan PT Krakatau Posko. Nilai investasi yang masuk sangat besar. Bahkan pada tahun 2023, DPM PTSP mencatat nilai investasi lebih dari 29 triliun rupiah. Jauh melampaui target tahunan sebesar 14 triliun rupiah. Munculnya peran oknum di balik proyek-proyek strategis. Pertengahan 2023. Dalam proses pelaksanaan proyek-proyek ini, muncul keluhan dari kontraktor lokal dan pihak rekanan bahwa ada pihak ketiga yang ikut campur dan meminta jatah pengerjaan proyek tanpa melalui prosedur lelang resmi. Sosok tersebut belakangan diketahui merupakan AS, Wakil Ketua Kadin Cilegon. ASS diduga memanfaatkan posisinya untuk menekan investor agar memberikan proyek pekerjaan tertentu kepada kelompok yang didukungnya. Dugaan pemerasan terstruktur terungkap akhir 2023, awal 2024. Beberapa pengusaha lokal, termasuk Mahfud, mengaku bahwa Ice Postal E mematok kompensasi dengan nilai sangat besar kepada perusahaan mitra investor, di antaranya PT Lotte Chemical. Kompensasi ini diklaim mencapai nilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Bahkan rumor menyebutkan total tekanan ke investor bisa mencapai angka 5 triliun rupiah jika dijumlahkan secara keseluruhan dari beberapa proyek. Investor dikabarkan mendapat tekanan dalam bentuk intimidasi halus. Jika tidak berkolaborasi, akan dipersulit dalam urusan perizinan daerah atau mobilisasi massa. Keresahan masyarakat dan pengusaha lokal meningkat. Maret 2024. Pengusaha lokal menyuarakan keresahannya kepada media dan melalui forum diskusi terbatas. Mereka khawatir bahwa tindakan oknum ini mencoreng citra pengusaha Cilegon. Beberapa asosiasi pengusaha di luar Kadin mulai menyuarakan penolakan terhadap praktik-praktik premanisme yang mengatasnamakan organisasi pengusaha. Pernyataan resmi Kadin Cilegon, April 2024. Ketua Kadin Cilegon, Muhammad Salim, menggelar konferensi pers dan menegaskan bahwa Kadin tidak membenarkan segala bentuk pemerasan atau tekanan terhadap investor. Ia menegaskan bahwa tindakan oknum tidak mencerminkan sikap organisasi dan menyatakan Kadin siap mendukung penegakan hukum. Munculnya laporan internal and desakan pengusutan April-Mei 2024. Beberapa pihak dari internal Kadin mendesak agar AS dinonaktifkan dari jabatannya dan dilakukan audit internal terhadap aktivitasnya. Laporan dugaan pemerasan tersebut kabarnya telah dilaporkan ke penegak hukum oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, namun hingga saat ini belum ada rilis resmi dari kepolisian. Musyawarah Kota, Mukota, Kadin memanas, Mei 2024. ASS mengajukan diri sebagai kandidat ketua Kadin dalam Mukota 2024. Hal ini memicu polemik di kalangan anggota karena adanya dugaan rekam jejak negatif ASS. Beberapa pihak menyebut upaya pencalonan ASS sebagai langkah untuk melegalkan posisinya dan mempertahankan akses terhadap proyek-proyek investasi besar. Media mulai menyoroti. Mei 2024. Situs-situs berita lokal seperti Mata Cyber.com mulai menulis laporan investigasi mengenai dugaan keterlibatan ASS dalam praktik pemerasan. Judul berita seperti Lembaga Kadin Cilegon dirusak oknum, Musda Kadin diwarnai manuver premanisme, mulai menarik perhatian publik. Pemerintah Kota Cilegon turun tangan, Juni 2024. Pemerintah kota melalui DPM PTSP menegaskan kembali bahwa iklim investasi di Cilegon harus bebas dari tekanan dan manipulasi oleh oknum manapun. DPM PTSP juga membuka kanal pengaduan khusus untuk investor dan kontraktor yang mengalami tekanan non-struktural. Tekanan publik dan desakan reformasi Kadin
akhir 2024. Masyarakat sipil dan pengusaha lokal mulai mendesak reformasi struktural di tubuh Kadin. Ada wacana agar Kadin mengadopsi mekanisme kontrol etika dan kepatuhan yang ketat, serta memisahkan unsur politik dari kegiatan ekonomi. Proyek tetap berjalan, tapi investor lebih selektif. Awal 2025. Meski proyek seperti Lotte Chemical dan Chandra Asri masih berjalan, namun investor dikabarkan lebih selektif dan menolak intervensi yang tidak sesuai prosedur hukum. Mereka kini lebih banyak bekerja langsung dengan pemerintah kota dan kontraktor nasional, meminimalkan keterlibatan pihak ketiga tak resmi.